Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di M2 Matematika. Bersama saya Elsa, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi terakhir dari bab nilai mutlak, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu saya ingin mengajak kalian untuk mencermati suatu kalimat yang pernah diucapkan oleh salah satu tokoh dunia. Tokoh dunia yang dimaksud adalah Marie Curie. Marie Curie ini adalah seorang ilmuwan wanita, satu-satunya ilmuwan di dunia yang berhasil mendapatkan 2 penghargaan Nobel, penghargaan paling bergengsi di dunia, di bidang kimia dan fisika, atas jasanya dalam menemukan radioaktif sebagai pengobatan kanker. Jadi ada satu kalimat yang pernah diucapkan beliau yang menurut saya sangat menarik, yaitu "Nothing in this life is to be feared, it is only to be understood." Atau terjemahannya, dalam dunia ini tidak ada yang harus ditakuti, melainkan hanya harus dipahami. Begitu pula dengan matematika, jika kita terlebih dahulu menganggap bahwa matematika itu susah, matematika itu rumit, maka selanjutnya kita pasti akan berpikir seperti itu terus. Beda jika kita menanamkan konsep terlebih dahulu bahwa matematika ini mudah, matematika ini bisa kita pahami, maka untuk selanjutnya, soal matematika serumit apapun pasti akan bisa kita temukan jawabannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Sekarang, apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Sesuai namanya, persamaan ini pasti menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan ini, nantinya kita akan bertemu dengan tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Sekarang, apa itu pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak? Jadi, pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah suatu pertidaksamaan yang memuat simbol nilai mutlak, dan variabelnya berada di dalam nilai mutlak. Bentuk umumnya seperti ini. Tadi kita sudah membahas bahwa pertidaksamaan ini memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Jadi seperti itu pula untuk bentuk umumnya. Untuk bentuk umum yang pertama ini, fungsi nilai mutlaknya berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya berupa suatu konstanta dengan tanda pertidaksamaan yang sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk bentuk umum yang kedua, ini apabila pertidaksamaannya ini membandingkan antara fungsi nilai mutlak dengan fungsi biasa. Di sini kita simbolkan dengan Gx. Kemudian untuk bentuk umum yang ketiga ini, pertidaksamaannya membandingkan 2 fungsi nilai mutlak, yaitu fungsi nilai mutlak fx dan fungsi nilai mutlak gx. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini, caranya sama seperti menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Kemudian, menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Yang ketiga, menggunakan grafik. Dan yang keempat, menggunakan kuadrat kedua ruas. Kita langsung masuk ke cara yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Misalkan untuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Untuk pertidaksamaan ini kita memakai definisi yang ini. Jika nilai mutlak fungsi fx kurang dari atau sama dengan C, maka fx lebih dari atau sama dengan negatif C atau kurang dari sama dengan C. Perhatikan bahwa untuk kurang dari sama dengan ini kita bacanya dari tengah dulu, dari fungsi fx kemudian ke sebelah kiri baru ke sebelah kanan. Sekarang kita masukkan definisi tadi ke pertidaksamaannya. Tadi fungsinya x kurang 2, kita letakkan di tengah, lebih dari atau sama dengan negatif 3, konstantanya kita jadikan negatif untuk di sebelah kiri, dan kurang dari atau sama dengan 3. Konstantanya tetap positif di sebelah kanan. Kemudian ketiga ruas ini kita sederhanakan dengan ketiga ruasnya kita tambahkan 2 supaya x-nya ini jadi sendiri. Seperti ini. Jadi kita mulai dari tengah dulu, x kurang 2 tambah 2. Lebih dari atau sama dengan negatif 3 ditambah 2, kurang dari atau sama dengan 3 tambah 2.
Kemudian kita sederhanakan sehingga kita dapatkan X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 5. Sekali lagi perhatikan jika bertemu dengan 3 ruas ini maka kita bacanya dari tengah dulu ke sebelah kiri baru ke sebelah kanan. Ini sudah dapat penyelesaiannya. Jadi untuk nilai mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3 penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian bagaimana jika pertidaksamaannya menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan seperti ini? Fungsinya dan angka-angkanya ini tetap sama, hanya beda di tanda ini saja lebih dari atau sama dengan. Maka kita pakai definisi yang ini. Jika nilai mutlak fungsi fx lebih dari atau sama dengan c, maka fungsi fx kurang dari negatif c atau fungsi fx lebih dari atau sama dengan c. Kita masukkan definisi ini ke pertidaksamaan. Jadi, seperti ini. X kurang 2 kurang dari atau sama dengan negatif 3 atau X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 3. Selanjutnya kita sederhanakan dengan memindah ruas. Jadi, X kurang dari atau sama dengan negatif 3 ditambah 2. Negatif 2 pindah ke sebelah kanan ya. Atau X lebih dari atau sama dengan 3 tambah 2. Negatif 2 pindah lagi ke sebelah kanan sehingga menjadi positif. Tinggal disederhanakan sehingga kita dapatkan X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Sehingga penyelesaian untuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 3 adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Berarti kita pakai definisi yang pertama. Nilai mutlak X kurang Y kurang dari atau sama dengan C ini maksudnya jarak antara bilangan X terhadap Y sejauh kurang dari atau sama dengan C satuan. Jika kita ubah ke pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3 ini berarti kalimatnya menjadi jarak antara X terhadap 2 sejauh kurang dari atau sama dengan 3 satuan. Kita lihat di garis bilangan ini, bilangan mana saja dari 2 yang berjarak kurang dari atau sama dengan 3. Di sebelah kiri kita bergerak sejauh 3 satuan, berarti sampai negatif 1. Berarti nilai X-nya yang memenuhi jarak dari 2 ke negatif 1. Lanjut untuk sebelah kanan, 3 satuan dari 2 ke sebelah kanan berarti 5. Berarti nilai X-nya yang memenuhi jarak dari 2 ke 5. Sehingga penyelesaian untuk pertidaksamaannya seperti ini. X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian untuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 3, berarti kita memakai definisinya yang ini. Nilai mutlak X kurang Y lebih dari atau sama dengan C, berarti kalimatnya jarak antara bilangan X terhadap Y sejauh lebih dari atau sama dengan C satuan. Kita lihat ke pertidaksamaannya berarti jarak antara X terhadap 2 sejauh lebih dari atau sama dengan 3 satuan. Kita lihat lagi di garis bilangan ini, bilangan mana saja yang berjarak lebih dari 3 satuan dari 2. Di sebelah kiri, nilai yang jaraknya lebih dari 3 satuan dari 2 adalah negatif 1 sampai seterusnya. Begitu pula untuk sebelah kanan, nilai yang berjarak lebih dari atau sama dengan 3 satuan dari 2 adalah dari 5 sampai seterusnya. Sehingga kita dapatkan penyelesaian untuk pertidaksamaan tersebut adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Lanjut ke cara yang ketiga menggunakan grafik. Kita misalkan dulu Y1 sama dengan nilai mutlak X kurang 2 dan Y2 sama dengan 3. Kita gambar grafiknya seperti ini. Untuk grafik Y1 berupa grafik dengan huruf V karena fungsi nilai mutlak. Dengan titik baliknya berada di titik X sama dengan 2. Kemudian untuk Y2 ini merupakan garis horizontal yang melalui titik Y sama dengan 3. Perhatikan bahwa kedua grafik berpotongan pada titik X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 5.
Sekarang untuk pertidaksamaan yang pertama, nilai mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Kita lihat untuk nilai X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 5, intervalnya di sini. Grafik Y1 terletak di bawah Y2, sehingga penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3 adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian untuk pertidaksamaan selanjutnya, nilai mutlak X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 3. Kita perhatikan untuk nilai X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Intervalnya di sebelah sini untuk X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Dan untuk X lebih dari atau sama dengan 5, intervalnya di sebelah sini. Bisa dilihat bahwa untuk interval tersebut, grafik Y1 terletak di atas Y2. Sehingga kita dapatkan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 3 adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Sekarang cara yang keempat, kuadrat kedua ruas. Sama seperti materi sebelumnya, ingat bahwa cara ini hanya berlaku jika kedua ruasnya bernilai positif. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3, ini kedua ruasnya bernilai positif, maka kita bisa pakai cara kuadrat kedua ruas. Seperti ini. Kemudian tanda nilai mutlaknya kita hilangkan dan 3 kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 3 kuadrat. Setelah itu kita bisa memakai cara yang ini. Ingat bahwa jika A kuadrat kurang dari B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Konsep ini harap diingat karena akan kita gunakan pada cara kuadrat kedua ruas di soal-soal selanjutnya. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. X kurang 2 ditambah 3 dikali X kurang 2 dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu tinggal kita sederhanakan. X negatif 2 ditambah 3 jadinya X plus 1. Dikali dengan X, negatif 2 dikurang 3 menjadi negatif 5, X kurang 5. Jadi, X tambah 1 dikali X kurang 5 kurang dari sama dengan 0. Dari pertidaksamaan yang kita dapatkan tadi, kita cari pembuat nolnya. Tadi kurang dari sama dengan 0. Kita ubah menjadi sama dengan 0. Kemudian X tambah 1 sama dengan 0 dan X kurang 5 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai X-nya negatif 1 atau X sama dengan 5. Selanjutnya kita buat garis bilangan berdasarkan nilai X yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian masukkan setiap nilai titik uji pada pertidaksamaan awal, yaitu nilai mutlak X kurang 2 kurang dari sama dengan 3. Yang pertama untuk interval X kurang dari sama dengan negatif 1, kita ambil nilainya X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 ini dimasukkan di pertidaksamaan, sehingga menjadi negatif 2 dikurang 2 kurang dari sama dengan 3. Sederhanakan, nilai mutlak negatif 4 kurang dari sama dengan 3. Hasilnya ternyata 4 dan 4 ini lebih dari 3. Ini tidak sesuai dengan pertidaksamaan awal. Karena bisa dilihat dari pertidaksamaan ini tadi pakai tanda kurang dari sama dengan. Sedangkan hasilnya kita mendapat lebih dari. Jadi untuk interval X kurang dari sama dengan negatif 1 ini nilainya tidak memenuhi. Lanjut untuk interval X lebih dari sama dengan 5, kita ambil nilai X sama dengan 6, masukkan ke pertidaksamaan. Jadi nilai mutlak 6 dikurang 2 kurang dari sama dengan 3. Sederhanakan, nilai mutlak 4 kurang dari sama dengan 3, ternyata hasilnya 4 lebih dari 3. Dan ini juga tidak sesuai dengan pertidaksamaannya tadi yang memakai tanda kurang dari sama dengan. Jadi untuk interval X lebih dari sama dengan 5 ini tidak memenuhi. Lanjut untuk interval yang terakhir. Untuk interval X lebih dari sama dengan negatif 1 atau X kurang dari sama dengan 5, kita ambil nilai X-nya sama dengan 0. Masukkan 0 ke pertidaksamaan sehingga kita dapat nilai mutlak 0 kurang 2 kurang dari sama dengan 3. Nilai mutlak negatif 2 kurang dari sama dengan 3.
2 ternyata kurang dari 3, dan ini memenuhi pertidaksamaan tadi. Maka penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 2 kurang dari sama dengan 3 adalah X lebih dari sama dengan negatif 1 atau X kurang dari sama dengan 5. Sekarang untuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 3, kita sama pakai cara kuadrat kedua ruas. Berhubung bentuk dan nilai-nilainya sama dengan pertidaksamaan sebelumnya tadi, hanya beda di tandanya. Kalau yang sebelumnya tadi kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari sama dengan. Jadi bisa langsung kita percepat langkahnya, sehingga kita dapatkan nilai sederhananya seperti ini. X tambah 1 dikali X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Dari bentuk sederhana ini kita susun pembuat nolnya. Sama seperti tadi juga, kita dapatkan nilai X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Setelah itu kita lihat pada garis bilangan. Dan seperti soal sebelumnya tadi, kita masukkan setiap nilai titik uji pada pertidaksamaan awal. Bedanya di sini, pertidaksamaannya adalah nilai mutlak X kurang 2 lebih dari sama dengan 3. Untuk interval yang pertama, X lebih dari sama dengan negatif 1 atau X kurang dari sama dengan 5. Kita ambil nilai X-nya sama dengan 0, masukkan 0 ke pertidaksamaan sehingga kita dapatkan nilai mutlak 0 dikurang 2 lebih dari sama dengan 3. Sederhanakan, nilai mutlak negatif 2 lebih dari sama dengan 3, ternyata hasilnya adalah 2 dan 2 ini kurang dari 3. Nilai ini tidak memenuhi pertidaksamaan yang memakai tanda lebih dari sama dengan. Jadi untuk interval ini bukan merupakan jawabannya. Kemudian untuk interval X kurang dari sama dengan negatif 1, kita ambil nilai X-nya sama dengan negatif 2. Masukkan X sama dengan negatif 2 ke pertidaksamaan sehingga kita dapatkan nilai mutlak negatif 2 dikurang 2 lebih dari sama dengan 3. Disederhanakan, nilai mutlak negatif 4 lebih dari sama dengan 3. Hasilnya 4 dan 4 ini lebih dari 3. Ini memenuhi sehingga untuk interval X kurang dari sama dengan negatif 1 ini merupakan salah satu jawaban. Ingat, ini salah satu jawaban, kita masih belum menganalisis untuk interval X lebih dari sama dengan 5. Sekarang kita cek dulu untuk interval X lebih dari sama dengan 5, kita ambil nilai X-nya sama dengan 6. Masukkan ke pertidaksamaan sehingga kita dapat nilai mutlak 6 kurang 2 lebih dari sama dengan 3. Disederhanakan, nilai mutlak 4 lebih dari sama dengan 3 dan hasilnya 4. 4 lebih dari 3 dan ini juga memenuhi. Maka penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 3 adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Baik, setelah mempelajari keempat cara penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak tadi, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu nilai mutlak negatif 3X ditambah 2 lebih dari 8. Penyelesaiannya, karena ruas kanan ini berupa konstanta 8, jadi kita bisa pakai cara definisi nilai mutlak. Definisi yang kita gunakan adalah, jika nilai mutlak fx lebih dari atau sama dengan c, maka fx kurang dari sama dengan negatif c atau fx lebih dari sama dengan c. Selanjutnya tinggal kita masukkan definisi ini ke soal. Sehingga kita dapatkan negatif 3x tambah 2 kurang dari negatif 8 atau negatif 3x tambah 2 lebih dari 8. Untuk menyelesaikannya, perhatikan bahwa ini kita sesuaikan dengan soal, karena soal ini hanya menggunakan tanda lebih dari, bukan lebih dari sama dengan, maka untuk definisinya kita hanya menggunakan tanda kurang dari dan lebih dari, bukan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Negatif 3x tetap di ruas kiri, kurang dari negatif 8 tetap di ruas kanan. Untuk 2 ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif. Kemudian bagian selanjutnya, negatif 3x tetap di ruas kiri, lebih dari 8, 8 tetap. Positif 2 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 2, 8 kurang 2.
Kemudian disederhanakan, negatif 3x tetap kurang dari negatif 8 kurang 2, negatif 10. Begitu pula untuk yang satunya, negatif 3x tetap lebih dari 8 kurang 2 hasilnya 6. Setelah itu kita sederhanakan lagi sehingga kita mendapatkan hanya variabel x di ruas kiri. Jadi seperti ini, x lebih dari negatif 10 per negatif 3. Dan yang satunya, x kurang dari 6 per negatif 3. Bisa dilihat bahwa semua unsurnya sama-sama dibagi negatif 3. Dan kenapa tandanya berubah? Perhatikan bahwa jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang semula kurang dari menjadi lebih dari, begitu pula sebaliknya, jika awalnya lebih dari, maka akan menjadi tanda kurang dari. Tinggal disederhanakan sehingga kita dapat hasil akhirnya x lebih dari 10 per 3, atau x kurang dari negatif 2. Jadi inilah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak negatif 3x tambah 2 lebih dari 8. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x tambah 3 kurang dari nilai mutlak x tambah 4. Untuk penyelesaiannya, karena kedua ruas bernilai positif, maka kedua ruas dapat dikuadratkan. Kita gunakan cara seperti tadi. Kedua ruasnya dikuadratkan. Kemudian tanda nilai mutlaknya kita abaikan dulu. Selanjutnya, x tambah 4 kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri. Sehingga kita dapatkan 2x tambah 3 kuadrat dikurang x tambah 4 kuadrat kurang dari 0. Langsung saja dengan mengingat konsep a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a kurang b. Kita ubah baris ini menjadi 2x tambah 3 ditambah x tambah 4 dikali 2x tambah 3 dikurang x tambah 4 kurang dari 0. Kemudian disederhanakan, kita kumpulkan dulu yang bentuknya sama. 2x tambah x menjadi 3x. 3 ditambah 4 menjadi 7. Maka 3x tambah 7. Kemudian yang satunya 2x dikurang x menjadi x. 3 dikurang 4 negatif 1, x kurang 1, sehingga hasil sederhananya menjadi seperti ini, 3x tambah 7 dikali x kurang 1 kurang dari 0. Kemudian kita gunakan pembuat 0, 3x tambah 7 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. 7 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 7, 3x tetap, x-nya tetap, negatif 1 pindah ruas ke sebelah kanan jadi 1. Maka hasilnya x sama dengan negatif 7 per 3 atau x sama dengan 1. Ini adalah nilai yang akan kita gunakan untuk menentukan interval penyelesaian. Selanjutnya kita lihat di garis bilangan. Kita dapat tadi nilai x-nya negatif 7 per 3 dan 1. Kemudian kita analisis untuk setiap intervalnya. Masukkan setiap nilai titik uji pada pertidaksamaan awal, yaitu nilai mutlak 2x tambah 3 kurang dari nilai mutlak x tambah 4. Untuk interval yang pertama, x kurang dari sama dengan negatif 7 per 3, kita ambil x sama dengan negatif 3. Mengapa kita ambil nilai x sama dengan negatif 3? Karena jika kita sederhanakan, negatif 7 per 3 itu hasilnya negatif 2, sekian-sekian. Jadi kita ambil nilai x yang lebih kecil dari negatif 2, dalam hal ini negatif 3. Kita masukkan ke pertidaksamaan tadi. Jadi nilai mutlak 2 dikali negatif 3 ditambah 3 kurang dari nilai mutlak negatif 3 ditambah 4. Dioperasikan, 2 kali negatif 3, negatif 6 ditambah 3, nilai mutlak negatif 6 ditambah 3 kurang dari nilai mutlak negatif 3 tambah 4 tadi kita dapat 1. Nilai mutlak negatif 3 kurang dari 1, dan hasilnya 3. Ternyata 3 ini lebih dari 1, tidak memenuhi. Maka untuk interval x kurang dari sama dengan negatif 7 per 3 ini bukan merupakan salah satu penyelesaian.
Lanjut untuk interval selanjutnya, X lebih dari sama dengan 1, kita ambil nilai X-nya sama dengan 2. Masukkan ke pertidaksamaan, nilai mutlak 2 dikali 2 tambah 3 kurang dari nilai mutlak 2 ditambah 4. Sederhanakan 2 kali 2, 4 tambah 3. Nilai mutlak 4 tambah 3 kurang dari nilai mutlak 6. Hasilnya kita dapat 7, dan ternyata 7 ini lebih dari 6. Sehingga untuk interval X lebih dari sama dengan 1 tidak memenuhi pertidaksamaan. Baik, sekarang untuk interval yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 7/3 dan X kurang dari sama dengan 1. Kita ambil nilainya X sama dengan 0, dimasukkan ke pertidaksamaan sehingga kita dapat nilai mutlak 2 dikali 0 tambah 3 kurang dari nilai mutlak 0 tambah 4. Sederhanakan, nilai mutlak 0 tambah 3 kurang dari nilai mutlak 4. Hasilnya 3 kurang dari 4. Ini adalah nilai yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi, penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 3 kurang dari nilai mutlak X tambah 4 adalah X lebih dari negatif 7/3 dan X kurang dari 1. Demikian video pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan bertanya melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.